Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Senat Amerika Serikat menggelar sidang pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump terkait tuduhan penghasutan dalam kerusuhan di US Capitol pada 6 Januari 2021 lalu. Seperti apa jalannya sidang? Kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Virginia Gunawan di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi, Virginia. Selamat sore waktu Washington. Bagaimana proses sidang hari ini? Bisa Anda ceritakan di sana? Ya, Glenis dan pemirsa Kompas TV, sekitar 30 menit yang lalu, Senat Amerika Serikat memutuskan bahwa sidang pemakzulan Donald Trump, mantan Presiden Donald Trump ini adalah sidang yang secara konstitusi bisa berjalan ya, karena sebelumnya memang ada wacana yang menyatakan bahwa sidang ini tidak konstitusional. Argumen yang disampaikan oleh pihak pembela Trump waktu itu untuk menyatakan sidang ini tidak konstitusional adalah karena saat ini Donald Trump sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, sehingga sidang pemakzulan itu tidak bisa berlaku bagi seseorang yang bukan lagi menjadi presiden. Namun hal ini disampaikan tadi oleh tim atau pihak penuntut Trump yang merupakan anggota Kongres Amerika Serikat, itu menyampaikan bahwa selama penyampaian pemakzulan atau pasal pemakzulan untuk sidang kali ini itu disampaikan ketika Trump masih menjadi presiden, dan bukti-bukti yang dipaparkan oleh anggota Kongres sekaligus tim penuntut untuk sidang kali ini itu menyampaikan beberapa barang bukti berupa video juga yang diambil dari media sosial, juga dari media massa terkait kericuhan pada tanggal 6 Januari yang mereka sebut dimulai atau di-incite oleh Presiden Donald Trump pada saat itu. Dari hasil tersebut, memang yang disampaikan adalah membuat sidang kali ini, hari ini tujuan atau fokus utamanya adalah menentukan apakah sidang kali ini itu konstitusional atau tidak konstitusional, bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk hari ini sidangnya sudah selesai, agendanya untuk hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan keesokan harinya, di mana kedua kubu, tim penuntut dan tim pembela dari Trump itu akan memberikan argumen mereka dan menyatakan apakah meyakinkan juri yang sekaligus senator Amerika Serikat ini untuk menentukan nasib dari Donald Trump, apakah akan dimakzulkan atau tidak. Ya, kita ketahui bersama, Virginia, bahwa statusnya sekarang Donald Trump ini sudah tidak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Lantas sebenarnya dia bisa nggak sih untuk tetap dimakzulkan, dan juga bagaimana konsekuensi nantinya yang akan diterima Donald Trump jika ia bisa dimakzulkan pada kali ini? Ya, itu tadi wacananya ya, apakah ini konstitusional atau tidak, karena memang dalam sejarahnya Amerika Serikat itu belum pernah ada presiden yang sudah tidak menjabat jadi presiden lagi itu dimakzulkan. Kebanyakan mereka yang sudah dimakzulkan atau melalui sidang pemakzulan itu adalah orang yang masih menjadi presiden, atau misalnya pada saat Nixon itu dia berhenti menjadi presiden ketika ia melalui sidang pemakzulan. Sehingga dalam sejarah Amerika Serikat itu belum ada hal seperti ini, makanya tadi itu sebelum ada sidang utamanya, ada sidang untuk menentukan hal ini itu konstitusional atau tidak. Nah, dari hasil voting yang dilakukan, 56 senator Amerika Serikat itu menyatakan bahwa sidang kali ini konstitusional atau bisa dilanjutkan, sidang pemakzulan ini bisa dilanjutkan. Hal ini sebenarnya cukup menarik karena jika kita perhatikan bulan lalu itu senator dari Kentucky, Rand Paul, itu menyatakan dia melakukan voting secara tidak langsung gitu untuk melihat apakah anggota Senat dari Partai Republik itu juga mendukung sidang pemakzulan ini. Dan pada saat itu sebulan yang lalu hanya 5 orang anggota Senat dari Partai Republik yang menyatakan mereka setuju dengan adanya sidang pemakzulan ini. Namun hari ini ketambahan 1 orang lagi, senator dari Louisiana, yang menyatakan bahwa sidang pemakzulan ini memang bisa dilakukan terhadap Donald Trump. Jadi karena belum ada presidennya, karena belum ada kasus seperti ini sebelumnya, maka perlu dilakukan prosesi yang dilakukan pada hari ini. Konsekuensinya untuk Donald Trump sendiri memang ada beberapa hal yang bisa dicabut ya, seperti privilege-nya untuk mendapatkan pensiun, dana pensiun, lalu asuransi kesehatan, perlindungan keamanan dari pas pampres. Namun yang dikejar oleh penuntut atau anggota DPR Amerika Serikat yang melakukan tuntutan terhadap Donald Trump ini adalah mencabut hak atau mencabut
bagaimana agar Trump itu tidak bisa menjadi presiden atau mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2024 nanti. Namun prosesnya bukan langsung serta-merta ketika ia dimaksulkan dia akan langsung kehilangan haknya untuk menjadi presiden atau mencalonkan diri sebagai presiden lagi, tapi nanti akan ada voting lanjutan. Jika ia dimaksulkan, baru akan ada voting lanjutan di Senat Amerika Serikat untuk menentukan apakah ia bisa menjadi mencalonkan diri untuk presiden tahun 2024. Ada sejumlah privilege yang akan tidak bisa diterima oleh Donald Trump ketika nanti proses pemakzulan ini berlangsung. Lantas yang ingin diketahui publik sebenarnya kapan keputusan ini bisa diterima dan juga bisa diinfokan kepada rakyat Amerika Serikat, Virginia? Ya, ini cukup menarik ya kalau kita tinjau dari sidang pemakzulan Donald Trump yang sebelumnya pada tahun 2019 hingga tahun 2020, waktu itu berlangsung selama 3 minggu. Nah, kali ini sebelum tadi rapat dimulai, ada satu voting yang dilakukan oleh anggota Senat pada saat itu adalah menentukan prosedur dari sidang pemakzulan kali ini. Yang diajukan adalah untuk memampatkan proses prosedural persidangan kali ini sehingga bisa dijalankan hanya dalam 4 hari saja, di mana nanti akan dibagi untuk memberikan argumen kepada kedua pihak, memberikan argumennya masing-masing, lalu diberikan kesempatan kepada senator untuk bertanya kepada tim pembela dan penuntut Trump ini seperti apa. Lalu nanti akan diberi kesempatan juga untuk memanggil saksi dan menyerahkan barang bukti. Sejauh ini Donald Trump sempat diminta untuk menjadi saksi atau memberikan keterangannya di depan Senat sebagai juri, namun ia menolak untuk hadir dalam Senat. Nah, nantinya jika berjalan sesuai dengan rencana dan jika berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan, maka hasil dari perhitungan suara atas Senat sebagai juri ini dalam persidangan ini akan diputuskan atau ditentukan pada hari Sabtu atau hari Minggu di Amerika. Glenis. Setidaknya ada 4 hari waktu untuk nanti kita bisa mengetahui bagaimana hasil dari pemakzulan mantan Presiden Donald Trump terkait dengan penghasutan pada 6 Januari 2021 lalu. Terima kasih Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.